Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimanillah wa iyakum. Betapa menyedihkannya suatu golongan yang ternyata di dalam beragama ternyata mengikuti hawa nafsu, ternyata mengikuti pendapatnya sendiri, tidak berdasarkan cahaya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berdasarkan manhaj yang diambil dari pendahulu-pendahulu mereka. Mereka mengklaim bahwasanya diri mereka berada di atas sanad, ya, yang mereka menggambarkan seperti air yang dari sumber yang sahih, sumber yang jernih, bersih, walaupun itu jauh, namun ternyata tetap pasti akan bersih gitu. Nah, ternyata ini adalah gambaran mereka yang ternyata tidak ada pada diri mereka sendiri. Buktinya mereka di dalam beragama tidak sama dengan pendahulu mereka. Ini adalah hanya klaim batil mereka saja, yang ternyata mereka sendiri tidak ada di dalam pembicaraan mereka semua. Nah, di antara manhaj, ya, gado-gado dan juga campuran yang terkadang mereka condong kepadanya adalah terkadang mereka mengikuti manhaj yang ditempuh oleh kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi kita tahu bahwasanya mereka menghalalkan segala cara di dalam meraih tujuannya. Dan ini adalah terkadang mereka tempuh, ya, di dalam berurusan dengan selain mereka. Kita sering dengar bahwasanya mereka sering menyampaikan nasihat di majelis-majelis mereka bahwasanya dalam urusan dunia pokok menang. Ingat, kata pokok menang ini adalah maknanya mereka menghalalkan segala cara, apapun keadaannya. Nah, apapun keadaannya, pokoknya pokok menang. Na'udzubillah. Ya, di dalam masalah hal ini adalah mereka benar-benar keliru, ya, tidak benar demikian itu. Karena nanti kita akan jelaskan bahwasannya Islam itu mengatur dalam masalah urusan dunia dan akhirat. Jadi demikian. Jadi tidak bisa kita seperti hal itu. Kalau orang-orang Yahudi seperti itu karena mereka adalah orang kafir, silakanlah. Namun kalau ada orang yang mengikuti golongan Yahudi seperti ini, na'udzubillah, maka ini adalah suatu kebatilan, ya. Suatu kesesatan di atas kesesatan, seperti kesesatan mereka yang lain demikian. Jadi seperti itu, ikhwani wa akhwati fillahi rahimanillah wa iyyakum. Tidak bisa kita menghalalkan segala cara. Seandainya kita keliru, ya sudah, kita keliru. Harusnya seperti itu. Tidak boleh karena ini adalah dalam rangka untuk bisa memenangkan diri kita, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita tahu dalam kitab Talamud yang diterjemahkan oleh seorang ulama muslim, yang Talamud itu adalah kitabnya Yahudi, ya, kitabnya Yahudi yang diterjemahkan oleh seorang ilmuwan Islam gitu, ya, yang ngerti bahasa Ibrani. Orang-orang Yahudi itu diharamkan melakukan transaksi riba di antara mereka, tapi kalau selain mereka diperbolehkan. Orang Yahudi tidak boleh menzalimi kepada sesama Yahudi, tapi kalau menzalimi selain mereka tidak mengapa. Nah, ternyata mereka dalam masalah hal ini menempuh jalan yang seperti itu, ya, menempuh jalan yang demikian itu. Kemudian termasuk manhaj yang campuran atau gado-gado yang ada di golongan Islam Jamaah adalah mereka terkadang menempuh, ya, jalan kaum sekularisme. Jadi kaum sekularis. Jadi kaum sekularisme itu mereka adalah kaum yang memisahkan antara agama dan urusan dunia. Ya, dia seperti itu. Jadi memisahkan agama dari kehidupan dunia. Mereka menganggap bahwasannya kalau urusan dunia jangan bawa-bawa agama. Kalau urusan dunia jangan bawa agama. Dan kita tahu seperti itu. Nah, ini adalah suatu bentuk kesesatan. Ya. Karena Islam memiliki suatu khosais atau khosiyah yang disebut keistimewaan yang nggak ada di dalam agama yang lain. Yaitu Islam memiliki keistimewaan syumuliyah. Jadi syumuliyah maknanya adalah menyeluruh. Karena Islam ini mengatur segala urusan yang dibutuhkan oleh umat manusia dari kehidupan di dunia sampai dengan di akhirat. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh Islam itu dipisahkan dengan kehidupan dunia. Jadi kalau ada aturan dalam Islam ini dan itu, maka saat itu dalam mereka juga mengatur dalam kehidupan dunia kita. Jadi tujuannya agar kita dalam kehidupan dunia ini benar-benar bisa tertata. Dari mana golongan Islam Jamaah mengikuti dan menempuh jalannya kaum sekularis? Itu dari sisi mereka menganggap bahwasannya seperti keharaman menyuap, keharaman nyontek,
keharaman menyogok gitu ya, itu kalau dalam urusan dunia tidak mengapa. Perhatikan, kalau dalam urusan dunia tidak mengapa. Ya, nyontek urusan dunia nggak masalah, nyogok ke pemerintahan urusan dunia nggak masalah gitu ya. Kemudian apalagi dan lain-lain. Sampai ada di tempat saya seseorang yang untuk bisa menjadi PNS itu harus mengeluarkan uang sekian puluh juta, maka dia akan lakukan itu dalam rangka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan ini tentu saja masuk dalam masalah laknat. Masalah laknat dari Nabi SAW yang melaknat orang yang menyerahkan atau menyerahkan atau membayar riswah atau sogok gitu ya, dan juga orang yang menerimanya. Jadi Nabi melaknat ar-ra'ish wal murtashi. Ya gitu ya. Ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Jadi Nabi melaknat orang yang memberi sogok, kemudian menerima sogokan, dan juga perantara di antara keduanya. Na'udzubillah. Dan kalau mereka memiliki pemahaman bahwa ini adalah urusan dunia, nggak masalah. Yang ini yang dilaknati adalah urusan agama. Ya, kalau urusan dunia nggak apa-apa. Ini adalah suatu bentuk kesesatan. Padahal Islam datang ya dalam rangka untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Ini sekali lagi adalah suatu bentuk kesesatan lain dari golongan Islam jamaah. Dan juga yang berikutnya, manhaj campuran yang ditempuh juga oleh golongan Islam jamaah adalah terkadang mereka menempuh jalannya manhaj tasawuf. Jalan atau manhajnya tasawuf. Jadi, kalau kita tahu manhaj tasawuf, mereka dalam berguru kepada syekh-syekhnya, mereka memiliki suatu adab bahwasannya ketika sang murid belajar kepada guru, maka saat itu tidak boleh bertanya kepada gurunya. Tidak boleh protes kepada gurunya. Harus menerima apa yang didapat oleh murid tersebut dari gurunya. Guru ngomong apa saja, sudah terima saja. Terima ya bulat-bulat, telan, mentah-mentah, dan sebagainya. Ternyata, itu yang saya baca jamaah sekalian. Itu yang saya baca dari manhajnya kaum tasawuf di dalam menuntut ilmu. Namun ternyata, ada golongan yang mengaku dirinya Islam, mengikuti manhaj yang demikian ini. Yang mereka menganggap bahwasannya semua yang diucapkan oleh gurunya, semua yang diucapkan oleh imamnya itu adalah benar. Itu adalah benar. Kebenaran tidak akan pernah lepas dari lisan mereka. Dan mereka menganggap bahwasannya pusat adalah orang yang pintar, orang yang ahli ilmu, ya, sehingga apa yang diucapkan oleh pusat tidak boleh dibantah. Pasti betulnya. Nauzubillah, ini adalah seperti manhajnya tasawuf. Ya, kaum tasawuf yang benar-benar berlebih-lebihan terhadap gurunya. Nah, seperti itu. Nah, di antara kaum tasawuf juga, ketika mereka melakukan amalan ini dan itu, mereka menganggap bahwasanya ini ada sanatnya, sampai kepada Nabi dan sebagainya. Mereka termasuk hulu juga terhadap sanat, sama seperti orang jamaah yang didirikan oleh Nur Hasan Al-Ubaidah ini, juga hulu dan berlebih-lebihan terhadap sanat. Bahkan mereka menganggap bahwasanya adalah termasuk bagian dari agama. Ya, sanat itu bagian dari agama, betul. Namun itu adalah ketika asrul riwayah. Ketika masa riwayat hadis. Namun ketika hadis sudah terbukukan, maka tidak perlu lagi yang namanya sanad. Anda kalau tidak tahu, maka Anda jangan bicara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda dan juga kepada antum semua, kepada jalan yang benar dan juga manhaj salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.